Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan live designers dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dimas Satya Lesmana di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Sudah lama tidak upload video karena kesibukan saya di pekerjaan, dan kemarin saya sempat kena vonis sebagai positif COVID sebagai OTG, tapi alhamdulillah sekarang sudah negatif berkat doa rekan-rekan sekalian. Pagi ini saya ingin berbicara sedikit mengenai inner child, sosok anak kecil yang ada di dalam diri kita. Jadi selama ini mungkin kita tidak menyadari bahwa ada sesosok anak kecil yang menjadi salah satu faktor penentu kita dalam kehidupan. Siapakah sosok anak kecil ini? Sosok anak kecil ini adalah sosok diri Anda sendiri ketika usia Anda 0-7 tahun. Ya, ini adalah pribadi Anda ketika Anda 100% berada dalam subconscious, ya, dalam gelombang otak theta, dimana semua informasi itu masuk tanpa dicerna, langsung menjadi memori, langsung menjadi persepsi, langsung menjadi paradigma, langsung membentuk citra diri. Jadi manusia dewasa itu sebenarnya adalah sesosok anak kecil yang merekam memori, ingatan, kejadian dan lain sebagainya, dan ini terbawa menjadi blueprint manusia ketika dia tumbuh dewasa, ya. Nah, kenapa penting bagi kita untuk mengenal sosok inner child ini? Karena sosok inner child inilah yang memang menjadi blueprint, menjadi 80% pikiran bawah sadar kita kan dikontrol. 80% kehidupan kita itu kan dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Sementara pikiran bawah sadar kita dicetak pada saat usia kita 0-7 tahun, pada saat blueprint tersebut terbentuk. Jadi amat penting buat kita untuk mengenal siapa sosok anak kecil, sosok inner child kita yang mau seolah-olah mengontrol kehidupan kita di masa depan, di masa ketika kita dewasa, ya. Jadi video ini akan saya tujukan untuk membahas mengenai inner child, ya, bukan less child. Kalau less child itu nama band. Ya, oke. Nah, karena kita sudah menyadari bahwa blueprint cetak biru citra diri paradigma kita terbentuk di usia 0-7 tahun, ya, maka boys will be boys, ya. Anak kecil akan tetap menjadi anak kecil. Pada saat kita tumbuh dewasa pun akan selalu ada sosok anak kecil ini yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi apabila kita waktu kecil pernah dibully, pernah merasa tidak cukup, pernah merasa hidup ini tidak adil, pernah merasa membanding-bandingkan dengan tetangga yang jauh lebih kaya, lebih bahagia, lebih sukses, lebih sehat, lalu membanding-bandingkan segala hal, dan itu terekam sebagai memori bawah sadar pada saat kita usia 0-7 tahun. Inilah yang menjadi program di dalam tataran pikiran bawah sadar kita. Jadi kita perlu mengetahui bahwa programming kehidupan manusia terjadi di usia 0-7 tahun. Ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya oleh Dr. Bruce Lipton, oleh Dr. Joe Dispenza, dan lain-lain. Banyak sekali video-video di channel ini yang bisa Anda gali informasinya mengenai programming ketika usia anak di usia 0-7 tahun. Saya juga sudah pernah membuat sebuah vlog mengenai programming anak tersebut. Silahkan dilihat linknya di atas ini atau di kolom di bawah. Nah, jadi mengapa penting bagi kita untuk mengetahui sosok inner child? Ya, karena itu tadi, kalau kita gali lebih dalam ayat-ayat suci, baik itu di agama tertentu. Kalau saya di pemeluk agama Islam misalnya, saya baca Al-Quran, kemudian ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa dunia ini hanya permainan belaka. Ya, memang betul, karena orang-orang dewasa ini yang tumbuh karena mereka dikontrol oleh anak-anak kecil yang ada di dalam diri kita pada saat kita berusia 0-7 tahun. Nah, kemudian
Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana untuk mengenal kembali sejarah kita di masa lalu di usia 0 sampai 7 tahun. Usia 0 sampai 3 tahun tidak ada memori yang terekam, ya. It is somehow lost. Saya nggak tahu kemana perginya memori tersebut. Apakah langsung masuk ke collective consciousness, ke alam kesadaran kolektif, atau masuk ke alam yang lainnya, saya tidak tahu. Berdasarkan science, di usia 0 sampai 3 tahun rekaman memori kita tersebut hilang atau samar-samar. Jadi kalau kita ingin tahu kondisi kita di usia 0 sampai 3 tahun, tanyakan kepada orang-orang yang mengasuh kita di usia kita 0 sampai 3 tahun. Orang tua kita kalau masih ada, kakek, nenek, paman, bibi, tante, siapapun itu, atau bahkan ART kita pada waktu kecil, coba tanyakan bagaimana cara mereka mengasuh kita. Nah, dari 3 sampai 7 tahun, nah inilah masa-masa di mana kita bermain dengan riang gembira, melihat berbagai kejadian, mengalami berbagai kondisi, ya, informasi yang masuk terus-menerus, merekam secara, mendownload secara normal terus-menerus dalam kondisi gelombang frekuensi otak theta. Kita terus-menerus merekam memori tersebut ke dalam otak sehingga menjadi cetak biru. Nah, usia 3 sampai 7 tahun ini penting untuk kita coba flashback kembali apa yang pernah terjadi, apa kejadian-kejadian menyakitkan, kejadian-kejadian pahit, menyedihkan, atau menyebabkan Anda marah, stres, atau Anda dibully atau apapun. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi luka batin di masa lalu, ya. Nah, kita perlu mengenali hal-hal tersebut agar kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Kenapa? Karena kita kembali lagi, kita sadar bahwa hidup kita dikontrol 80% oleh pikiran bawah sadar. Sementara pikiran bawah sadar kita, citra diri kita terbentuk di usia, yaitu tadi 0 sampai 7 tahun. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengontrol pikiran bawah sadar kita, coba kenali kondisi pada saat kita usia 0 sampai 7 tahun atau 3 sampai 7 tahun. Kalau ingin mengingat-ingat lagi kejadian-kejadian apa yang pernah menyebabkan Anda mengalami trauma, luka batin, tidak bahagia, atau merasa, ya itulah hal-hal yang buruk, coba Anda gali, Anda walk the dot, ya, connecting the dot, mengingat masa lalu ke belakang, apa yang terjadi di masa lalu, itulah yang akan menyebabkan kejadian-kejadian di masa depan Anda saat ini. Salah satu cara untuk berdamai dengan inner child Anda adalah dengan cara, ya salah satunya Anda bisa ke hipnoterapi kalau Anda punya terapi sendiri, atau Anda bisa melakukannya secara sendiri menggunakan guided meditation. Ada banyak guided meditation di YouTube atau dimanapun yang bisa Anda gunakan, Anda dengarkan, kemudian Anda diam, hening, bermeditasi. Anda kembali ke masa lalu, Anda kemudian melihat sosok Anda di masa lalu, sosok anak kecil. Ketika Anda menemui sosok inner child tersebut, perhatikan apa pesan yang ingin disampaikan. Perhatikan wajah ekspresi dari diri Anda tersebut yang ketika melihat diri Anda di masa depan menghampiri dia yang di masa lalu. Apakah dia diam saja, apakah dia tersenyum, apakah dia sedih, apakah dia marah? Amati saja. Pada saat Anda berkontemplasi dengan waktu masa lalu Anda ketika Anda kecil, dengan guided meditation inner child, Anda bisa menemukan kondisi-kondisi di masa lalu, kira-kira apa yang menyebabkan trauma atau kondisi-kondisi lainnya yang pernah Anda alami di waktu kecil dulu. Nah, setelah Anda mengikuti guided meditation, meditasi terpandu mengenai inner child, maka Anda akan mulai mencoba berdamai dengan diri Anda tersebut, dengan anak kecil tersebut, diri Anda di usia 0 sampai 7 tahun tersebut. Anda bisa mulai mengucapkan ho'oponopono kepada dia. Anda bisa memeluknya, mengatakan mohon maaf, selama ini saya jarang menemui kamu yang sudah berada di pikiran bawah sadar sejak usia saya kecil. Saya ingin bertemu dengan sosok diri saya yang kecil tersebut. Kemudian katakanlah, saya sayang sama kamu, saya memaafkan semua kejadian buruk di masa lalu yang terjadi kepadamu. Lakukanlah proses Ho'oponopono sebaik mungkin. Katakan terima kasih, berikan apresiasi bahwa dia sudah mampu untuk melewati semua fase dalam kehidupan ketika kecil, baik atau buruk itu terjadi karena suatu alasan. Lakukan hal tersebut itu. Katakan, ucapkan terima kasih, I love you, I'm sorry, forgive me, thank you, maafkan saya.
saya menyayangimu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Kita hanya perlu mengamati apa pesan yang disampaikan dari sang sosok anak kecil di dalam diri kita tersebut. Kemudian pastikan pada saat kita berpisah dia melambai, tersenyum manis, kemudian bisa menerima apa yang kita sampaikan ya. Ini adalah salah satu contoh teknik terapi untuk berdamai dengan sosok diri Anda di masa lalu yang membentuk citra diri, yang membentuk mental image Anda, yang membentuk paradigma Anda, persepsi Anda terhadap kehidupan. Yang mana persepsi, paradigma, citra diri Anda inilah yang akan menjadi merefleksikan ya, memantulkan kembali, mencerminkan kembali kehidupan Anda di masa kini. Coba deh Anda walk the dot, kembali ke masa lalu, perhatikan masa kecil Anda, pasti Anda akan menyadari bahwa kondisi yang saya alami ini ternyata adalah apa yang terekam di usia 3 sampai 7 tahun atau 0 sampai 7 tahun tersebut ya. Anda akan mulai menyadari ketika Anda connecting the dot, Anda berjalan ke masa lalu. Oh iya ya, waktu dulu saya pernah begini. Ini membentuk citra diri, saya menganggap si A ini sebagai ini, sehingga itu mempengaruhi saya untuk mengambil keputusan untuk maju atau untuk sukses. Coba terus explore, gali terus, apalagi kira-kira yang menyebabkan itu menjadi mental block ya. Akan ada banyak hal, silakan Anda coba gali inner child Anda. Inner child, sesosok anak kecil yang ada di dalam diri kita. Tanpa kita sadari, semua orang memiliki sosok inner child ini di dalam diri mereka masing-masing. Anak kecil ini ada di semua orang, di dalam diri semua orang. Coba lihatlah, anak kecil ini ketakutan, anak kecil ini khawatir. Dia suka pamer karena dia tidak mendapat perhatian. Dia haus akan cinta dan perhatian. Dia ribut sendiri, haus akan penghargaan. Dia haus perasaan hebat dari kemenangan-kemenangan kecil. Dia bertengkar dengan siapa saja karena tidak mau direndahkan ya. Dia sudah rendah diri, mindernya akut banget ya. Dia hancur hatinya, tidak ada yang menolongnya. Dia pendendam karena dilecehkan pada saat dia masih belum bisa membela diri ya. Dia sampai sekarang masih suka pamer dan kekanak-kanakan. Dia suka membuli orang lain karena dia minder ya. Nah, saya meminta rekan-rekan untuk mencoba menghentikan sejenak pikiran rekan-rekan sekalian dan mulailah untuk mengenali sosok inner child yang ada di dalam diri Anda masing-masing. Anda pasti punya ya, sosok inner child tersebut. Oke. Nah, anak kecil ini sedih, dia menangis, tapi Anda tidak mau menolongnya. Raihlah dia, raihlah anak kecil tersebut. Maafkan semua perilakunya karena dia tidak mau berusaha. Kenapa? Karena dia masih bersedih ya, dan Anda tidak menyadarinya. Maafkan dia, peluk anak ini, sayangi dia, terima segala sifatnya yang tidak dewasa. Kalau Anda tidak memaafkan dia, maka dia akan menyabotase semua langkah dan tindakan Anda untuk meraih kesuksesan ya. Anda harus menenangkan anak kecil ini dulu ya. Perhatikan dia, amati dia. Izinkanlah dia menangis bila memang dia ingin menangis. Dengarkan setiap curhatannya ya. Terima dia, terima apa adanya. Tidak perlu mencoba untuk merubahnya ya. Cukup maafkan saja. Cukup maafkan dia. Maafkan anak kecil ini. Ajak dia agar ceria kembali ya. Buat dia menjadi happy, bahagia kembali ya. Bawa kembali semua perasaan bahagia itu ya. Dan cukup bahagialah yang dia perlukan dalam persepsinya saat ini ya. Perluas persepsinya, maka dia akan kembali ceria ya. Ini caranya untuk
mengembalikan sosok inner child. Oke. Nah, buat rekan-rekan, sosok inner child ini penting untuk kita kenali, untuk kita sadari keberadaannya. Kenapa? Karena Anda diprogram di usia 0 sampai 7 tahun dan hidup kita dikontrol 80% oleh pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar kita itu terbentuk terutama cetak birunya, blueprintnya pada saat kita berusia 0 sampai 7 tahun, di mana itu adalah usia kita sebagai anak-anak. Jadi sosok inner child inilah yang mengontrol Anda saat ini. Tanpa Anda sadari, Anda dikontrol oleh seorang anak kecil yang ada di dalam pikiran Anda. Ya. Jadi coba kenali anak kecil tersebut. Apakah dia bahagia, apakah dia sedih, dan lain sebagainya. Ya. Anda perlu mengenalinya apabila Anda ingin melangkah sukses lebih jauh, karena dialah yang mengontrol kehidupan Anda saat ini, ya, tanpa Anda sadari. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.